Mulai apa nih? Cara merawat burung kenari agar cantik dan bersuara indah. Burung kenari. Dalam perawatan si mungil ini, paling tidak kamu perlu memperhatikan 10 hal yang berhubungan dengan kandang, pakan, maupun potensi gangguan yang membahayakan burung kenari. 1. Perhatikan tempat menggantung sangkar. Buat kamu yang masih pemula, mungkin akan berpikir bahwa burung harus ditempatkan di depan jendela agar bisa merasakan angin yang berhembus seperti di habitat aslinya. Sayangnya, hal ini justru tidak dianjurkan untuk burung kenari karena berbahaya bagi kesehatannya. Yuk, burung kenari yang disimpan di dekat jendela atau tempat lain yang terkena hembusan angin secara langsung akan lebih rentan terserang penyakit. Contoh tempat lain yang tidak dianjurkan untuk menggantung sangkar adalah di dekat lubang udara, kipas angin, atau AC. Tips yang pertama ini berlaku di dalam maupun di luar ruangan. 2. Jemur burung kenari di waktu yang tepat agar terhindar dari paparan sinar matahari langsung. Kenari adalah burung yang cukup sensitif pada sinar matahari. Jadi ketika menjemur burung kenari di rumah, Gramets harus memilih waktu yang tepat, ya. Jika tidak, akibatnya bisa fatal. Loh, yang paling parah, kenari kesayanganmu bisa mati karena serangan heat stroke. Selain itu, menjemur di waktu yang tepat juga memberikan banyak manfaat bagi kenari kamu. Seperti menjadi lebih sehat dan gacor, meningkatkan birahi, memenuhi kebutuhan vitamin D, dan yang lainnya. Untuk waktu penjemurannya sendiri lebih baik dilakukan saat matahari terbit dan ketika menjelang matahari terbenam. Kalau Gramets hanya punya waktu luang di siang hari, sangat disarankan untuk terus memantau kondisi burung selama dijemur. Jika burung mulai terengah-engah, segera dinginkan badannya dengan memindahkan kandang ke tempat yang teduh atau bisa juga menutup sebagian atap sangkar dengan kain. 3. Gunakan air bersih dan segar untuk minum. Ini merupakan tugas yang tidak boleh kamu lupakan sama sekali. Kenari adalah burung dengan metabolisme tinggi sehingga tidak bisa hidup lama tanpa air. Biasanya paling lama, kenari kuat bertahan 1 hari tanpa air. Yang paling penting, Gramets harus memperhatikan kualitas air minumnya. Kenari harus diberi air minum yang bersih dan segar setiap hari. Jadi hindari menggunakan air yang mengandung kaporit. Ya, bila perlu dan punya budgetnya, kamu bisa menggunakan air kemasan atau isi ulang untuk air minum burung kenari di rumah. 4. Sediakan pakan biji-bijian. Untuk pakan, berikan biji-bijian yang menjadi kesukaan burung kenari. Misalnya canary seed, niger seed, dan millet. Akan lebih baik lagi bila kamu menggabungkan ketiganya. Selain jenis bijinya, Gramets juga harus menyediakan pakan dalam jumlah yang cukup setiap hari. Sebagai patokan dasar, jumlah pakan minimal setiap hari adalah sebesar kurang lebih 5% sampai 10% dari berat badan burung. Dengan mengikuti tips nomor 4 ini, burung kenari milikmu akan memiliki suara dan bulu yang indah. 5. Berikan pakan tambahan. Seperti manusia, burung juga membutuhkan variasi menu makanan. Fungsinya untuk menjaga keseimbangan dan asupan nutrisi yang dibutuhkan oleh burung. Dengan kata lain, pakan tambahan harus mampu melengkapi nutrisi yang ada di dalam pakan utama, biji-bijian. Beberapa jenis pakan tambahan yang bisa kamu berikan di antaranya seperti sayuran, daun selada, daun sawi putih atau hijau, bayam, daun ginseng, gambas. Buah-buahan, apel, anggur, tomat, pepaya setengah matang, wortel, paprika. Hewani, kuning telur puyuh, kroto, rayap, cacing, jangkrik, belalang, ulat bambu, ulat Hongkong. 6. Cara memberi pakan. Khusus untuk pakan biji-bijian yang menjadi pakan utama,
kamu harus memberikannya setiap hari. Pastikan pakan di tempat pakan tidak boleh habis atau kurang sama sekali. Tak hanya itu, kebersihan pakan dan tempatnya juga harus diperhatikan dengan baik. Sebab pakan yang kotor dapat berpengaruh pada kesehatan burung kenari. Lalu untuk pakan tambahan seperti buah dan sayuran bisa kamu berikan secara bergantian dengan pakan utama agar menu makannya lebih bervariasi. Cara ini juga efektif menjaga selera makan burung. Agar buah dan sayuran tetap dalam keadaan segar, sebaiknya rendam dulu dengan air bersih selama 15-20 menit sebelum diberikan pada burung. Terakhir, berikan pakan hewani sekali atau 2 kali dalam 1 minggu. Tujuannya supaya kebutuhan protein hewani dapat terpenuhi dengan baik. Formula pemberian pakan burung kenari. 7. Tambahkan multivitamin dan suplemen untuk melengkapi menu makannya. Biji-bijian, buah, dan sayuran memiliki kandungan vitamin penting di dalamnya, namun kamu mungkin tidak tahu pasti berapa jumlah kandungan vitamin tersebut. Oleh sebab itu, tambahkan multivitamin dan suplemen sebagai pelengkap menu makannya. Terkait pemberian vitamin ini, ada satu hal yang perlu kamu ingat baik-baik. Kesehatan burung kenari biasanya akan terganggu jika kekurangan vitamin tertentu. Namun, ketika jumlahnya berlebihan, vitamin tersebut justru akan keluar bersama dengan urin dan feses. Contohnya begini, saat burung kenari mendapatkan asupan vitamin C dan D, tapi tidak mendapatkan vitamin A dan B, maka burung akan menunjukkan gejala tertentu. Seperti tubuhnya jadi loyo atau penglihatannya terganggu. Gejala ini berbeda-beda tergantung dari jenis vitamin yang kurang di dalam tubuhnya. 8. Tambahkan mineral. Menambahkan mineral dalam jumlah yang cukup akan membantu mendukung proses pertumbuhan dan perkembangan burung. Mineral sendiri ada banyak jenisnya, seperti zat besi, kalsium, fosfor, kalium, seng, magnesium, dan seterusnya. Sama seperti vitamin, saat burung kenari kekurangan mineral jenis tertentu, tubuhnya akan merasakan gejala tertentu sesuai dengan jenis mineral. Jadi pemberian mineral bisa dibilang sebagai hal yang mutlak dilakukan. Sebagian penghobi burung kenari memberikan tulang sotong untuk memenuhi kebutuhan mineral burungnya, namun tak sedikit juga yang menggunakan produk multimineral yang dijual di toko-toko burung. Mana yang harus kamu pilih di antara keduanya? Sebenarnya tidak ada perbedaan signifikan antara tulang sotong maupun produk multimineral, kamu bisa memilih yang mana saja sesuai dengan kemampuanmu. 9. Menjaga kebersihan kandang. Tips ke-9 untuk cara merawat burung kenari ini adalah menjaga kebersihan kandang. Kandang yang bersih merupakan kunci untuk membuat burung kenari selalu sehat setiap saat. Dalam hal ini, kamu harus rajin dan konsisten, karena perawatan kebersihan kandang burung kenari tidak bisa main-main. Seperti kotoran burung, misalnya, harus kamu buang setiap hari. Lalu tempat pakan dan air minum juga perlu dibersihkan secara rutin. Tenggeran burung di dalam kandang bisa kamu bersihkan minimal seminggu sekali sebab tenggeran ini merupakan bagian yang paling banyak bersinggungan dengan feses burung serta sisa pakan. Seperti kotoran burung, misalnya, harus kamu buang setiap hari. Lalu tempat pakan dan air minum juga perlu dibersihkan secara rutin. Tenggeran burung di dalam kandang bisa kamu bersihkan minimal seminggu sekali sebab tenggeran ini merupakan bagian yang paling banyak bersinggungan dengan feses burung serta sisa pakan. 10. Hati-hati terhadap serangan kutu dan tungau. Kutu dan tungau adalah jenis parasit berbahaya yang dapat membunuh secara perlahan-lahan. Di samping itu, mereka bisa tumbuh di dalam tubuh seperti tungau kantung udara dan cacing, atau di luar tubuh seperti tungau merah. Tak cukup sampai di situ, burung kenari juga bisa menjadi cacat jika terkena serangan tungau kaki yang selalu menyerang bagian kaki. Sebagai pencegahan atau pengobatan, memanfaatkan produk-produk kesehatan burung kenari yang dijual di toko burung. Kamu boleh kok berkonsultasi mengenai produk yang baik untuk mengatasi cacing, tungau,
maupun kutu. 11. Gunting kuku yang panjang. Ketika usia burung kenari mencapai 1 tahun, biasanya kuku-kuku di kakinya tumbuh cukup panjang. Oleh karena itu, kamu perlu mengguntingnya secara rutin, terutama jika Grammars ingin mengembangbiakan burung kenari di rumah. Jika kuku tidak dipotong, apalagi yang jantan, kemungkinan besar akan menyakiti kenari betina saat dijodohkan. Akibatnya kamu tidak bisa mendapatkan anakan yang kamu harapkan. Mulai apa nih?